wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Muhammad rasulullah. Sama sekalian, marilah kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini yang benar kita bisa berkumpul digerakkan oleh Allah untuk duduk di masjid ini dalam rangka kita mengetahui. Kita berharap mudah-mudahan dengan kita mengorbankan atas panggilan Allah, ya, semuanya akan dimudahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita aturkan pada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmatnya, hidayahnya, inayahnya, dan serta nikmat-nikmat yang lain yang telah diberikan kepada kita semuanya. Semua wajib kita syukuri. Salah satu puncak kesyukuran adalah kalimatul hamdi, kalimat tahmid. Kita bersyukur pada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah selalu memberi rahmat kepada kita hingga akhir zaman. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta seluruh sahabat, para tabi'in, tabi'in, para alim ulama, dan juga seluruh umat muslim hingga akhir zaman nanti. Malam hari ini insyaallah kita membahas surat Al-Baqarah ayat 54. Masih terkait kisah Bani Israel. Kalau di Ahad pagi kemarin kita membahas saudara kita yang ada di Palestina, yang mereka adalah garda terdepan untuk menjaga salah satu masjid tertua di dunia, yaitu Masjidil Aqsa, atau ada juga yang sering menyebutnya dengan sebutan Al-Quds. Masjidil Aqsa ini diperebutkan oleh 3 agama. Orang Islam memperebutkannya karena di dalamnya ada Masjidil Aqsa. Kemudian orang Nasrani pun juga memperebutkannya karena meyakini ada Yerusalem, di mana mereka yakini itu adalah tempat lahirnya Nabi Isa, Yesus Kristus menurut keyakinan mereka. Dan juga diperebutkan oleh orang-orang Yahudi karena mereka meyakini bahwa Palestina adalah tanah air mereka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqatulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Dan ketika itu Nabi Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sesungguhnya kalian telah berbuat aniaya pada diri kalian dengan kalian menjadikan Tuhan kepada patung anak sapi. Maka bertaubatlah kalian kepada Allah Sang Maha yang menciptakan kalian. Maka bunuhlah diri kalian. Demikian itu, taubat yang semacam itu lebih baik bagi kalian di sisi pencipta kalian. Maka Allah pasti menerima taubat kalian. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha menyayangi. Di ayat ini menjelaskan tentang sifat menerima taubatnya Allah kepada Bani Israel yang melakukan syirik akbar.
syirik akbar. Hadhihi sifatu taubatihi ta'ala ala bani Israel min ibadatil ajal. Ayat ini menjelaskan tentang sifat maha menerima taubatnya Allah kepada Bani Israel yang telah menyembah patung anak sapi. Menyembah patung anak sapi niku termasuk syirik akbar. Dan syirik akbar niku termasuk pembatal Islam gitu. Ketika kita melakukan syirik akbar, ketika kita melakukan syirik besar, maka berarti kita telah lepas dari Islam. Naudzubillah min dzalik. Berarti kita harus bertaubat. Harus segera bertaubat. Meskipun syirik besar, Allah tetap membuka pintu taubat untuk kita. Selama kita mau bertaubat, maka Allah pasti menerima taubat. Termasuk kepada Bani Israel. Meskipun mereka melakukan syirik besar, yaitu mereka menyembah patung anak sapi, maka Allah tetap menerima taubat. Dikatakan oleh Hasan Al-Basri, perkataannya Nabi Musa seperti itu dilakukan ketika Bani Israel merasa bahwa perbuatan itu sebenarnya salah. Dzalika hina waqa'a fi qulubihim min sya'ni ibadatihimul ijal ma waqa'a. Peringatannya Nabi Musa itu dikatakan oleh Nabi Musa ketika Bani Israel sebenarnya merasa salah dengan perbuatannya menyembah patung anak sapi, patung pedet. Dan perasaan bersalahnya Bani Israel niku dituangkan oleh Allah di surat Al-A'raf ayat 149. Walamma suqita fi aydihim wa ra'au annahum qad dhallu qalu la illam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana lanakunanna minal khasirin. Surat Al-A'raf ayat 149. Dan setelah mereka sangat menyesali perbuatannya dan mereka merasa bahwa mereka itu telah tersesat, walamma suqita fi aydihim, mana lugawinya niku ketika tangan mereka sudah dijatuhkan. Maksudnya ketika mereka telah menyesali perbuatan itu dan mereka merasa bahwa perbuatan mereka itu adalah kesesatan yang nyata, mereka mengatakan la illam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana lanakunanna minal khasirin. Bani Israel mengatakan, kalau Allah tidak memberi rahmat pada kami, kalau Allah tidak mengampuni pada kami, maka pasti kami akan menjadi orang-orang yang rugi. Maka ketika itulah Nabi Musa mengatakan, ya qaumi innakum dzalamtum anfusakum bittikhadikumul ijal. Di wong niku nek dinasihati ketika mereka itu sudah napa nggih? Sudah rumangsa salah niku penak. Menasihati orang ketika dia sudah merasa bahwa sebenarnya mereka itu salah, itu nasihat itu akan mudah untuk diterima. Berbeda ketika seseorang itu masih merasa dirinya itu benar, niku dikandani napa mawon angel. Nggih. Angel kok. Ketika mereka masih merasa bahwa dirinya benar, maka nasihat itu tidak akan masuk. Maka penting bagi kita menjadi orang yang napa nggih? Iso rumangsa. Saged rumangsa. Mboten kok rumangsa iso. Gampang napa nggih? Mudah untuk dinasihati. Ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijala fatubu ila bariikum. Nah,
lanjutan saking nasihate Nabi Musa kepada kaum Bani Israel adalah sing awal hanya mengingatkan tentang bahwa kalian itu sudah bersalah, maka konsekuensinya adalah fatubu ila bari'ikum. Ketika kalian sudah merasa bahwa itu perbuatan yang salah, maka segeralah bertaubat kepada yang menciptakan kalian. Lafadznya tidak hanya fatubu ilallah. Fatubu ilallah ini kan kalimat yang seolah agak biasa nih. Tapi ketika disebutkan salah satu sifatnya Allah, Allah itu yang menciptakan kalian. Fatubu ila bari'ikum, dijelaskan oleh Anas bin Malik, yang dimaksud fatubu ila bari'ikum ini menjadi tanbih, menjadi peringatan betul, peringatan keras tentang besarnya dosa mereka. Tobato ning gone Gusti Allah sing wis ndadekke awakmu. Mboten namung tobato ning gone Gusti Allah. Tobato ning gone Gusti Allah karena Allah ki sing gawe awakmu, tapi kok malah tok syirike ning gone patung pedhet. Mosok Gusti Allah sing ndamel alam semesta meng dipadhake kalih patung pedhet, mboten meng pedhet tapi patung pedhet. Patung pedhete niku saged ngetokke swara mawon. Kalau dikatakan oleh Ibnu Abbas, mengeluarkan suara itu maksudnya ketika ada angin yang masuk dari bagian belakang, yaitu dari dubur patung itu, maka ketika keluar angin itu mengeluarkan suara kayak singsot nggih, kayak seruling atau sempritan. Dari belakang masuk angin, kemudian dari depan keluar suara. Kok bisa-bisanya Allah hanya disamakan dengan patung pedhet. Dan kisah terjadinya mereka menyembah patung pedhet niku pun sebenarnya juga berawal dari mereka merasa dosa dengan hal yang kecil, yaitu mereka meniku orang-orang Bani Israel merasa berdosa menggunakan perhiasannya orang-orang Kibati. Orang Kibati. Kibati niku penghuni warga asli Mesir. Kibati nek bahasa Inggrisnya dadi Egypt. Egypt ini Mesir gitu. Mereka merasa berdosa dengan menggunakan perhiasannya orang-orang Mesir. Maka perhiasan itu dibuang oleh mereka. Perhiasan itu dibuang. Kemudian oleh Musa Samiri, perhiasan itu dikumpulkan, kemudian dicetak menjadi patung pedhet. Dicetak menjadi patung pedhet. Di suatu riwayat dikatakan patung pedhet ini diberi nama Bahmud. Patung pedhet ini diberi nama Bahmud. Biasa toh nggih, ketika mereka membuat patung-patung niku biasanya dinai jeneng. Sehingga untuk lebih mengenal iki arep dijenengi dewa napa niku mereka akan lebih mudah. Sebagaimana patung pedhet niki juga diberi nama, yaitu diberi nama Bahmud. Yang awalnya mereka menghindari menggunakan perhiasan karena mereka merasa berdosa, tapi justru mereka malah terjatuh kepada perbuatan yang lebih besar, yaitu melakukan syirik akbar. Jadi terkadang ada orang yang terjatuh pada perbuatan dosa, tapi berawal saking terlalu berhati-hati. Leng hati-hati niku kebablasan. Contohnya napa? Ada orang yang berhati-hati hanya diakibatkan oleh was-was ya. Was-was. Lebu kolah, kemudian merasa wah ketoke rada kecipratan, ketoke mau oleh wudu kok kurang sempurna. Kemudian dia kembali lagi melakukan
wudu, bersuci lagi metu saking kolah enten was-was meleh. Kemudian dia masuk toilet lagi, bersuci lagi. Dan itu adalah perbuatannya setan. Terkadang perbuatan kesalahan itu bukan hanya diakibatkan syahwat ya. Kesalahan itu mboten namung diakibatkan karena syahwat. Tapi terkadang perbuatan maksiat itu terkadang diawali dari kehati-hatian. Karepe pengen ngati-hati. Termasuk ada orang yang punya akidah Mu'attilah. Mereka berhati-hati karena ada dalil laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada seorang pun, tidak ada sesuatu pun yang bisa menyamai Allah. Sehingga ketika mereka mengatakan ada di dalam Al-Qur'an innahu kana sami'an basira, mereka tidak berani mengartikan kata sami'an basira. Allah itu kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah kan berani mengatakan Allah itu memang maha mendengar, Allah maha melihat. Karena mengartikan nama Allah yang Sami' dan Basir. Berbeda dengan orang-orang yang akidahnya niku Mu'attilah. Mereka itu tidak berani mengartikan seperti itu, krana kuwatir, keweden. Kok nek aku kita arteke engko jangan-jangan madake Allah karo makhluk. Sehingga mereka mengosongkan arti Sami'an Basira. Wis pokoke Allah niku Sami', Allah niku Basir. Artine nggih terserah Gusti Allah. Angel nggih. Nah memang nggih akidah sing menyimpang niku biasane le memahami niku angel. Biasane ngangge ilmu filsafat. Akidah-akidah yang menyimpang niku banyak diawali saking pemikiran-pemikiran filsafat. Oleh Anas bin Malik, kalimat fatubu ila bari'ikum ini menjadi peringatan keras betapa besar dosa yang mereka lakukan. Tanbih ala azmi jarmihim. Ini adalah peringatan atas besarnya dosa mereka. Sehingga maksud dari fatubu ila bari'ikum maksudnya adalah fatubu ilal ladzi khalaqakum wa qad abadtum ma'ahu ghairahu. Bertaubatlah kalian kepada Allah yang telah menciptakan kalian, yang mana kalian menyembah selain Allah. Sing dadekke kowe iki Gusti Allah, tapi kok sing tak sembah malah udu mung Allah. Faqatulu anfusakum, maka bunuhlah diri kalian. Ini konsekuensi dari taubat. Konsekuensi dari taubatnya adalah diperintahkan untuk saling membunuh. Kafarah taubatnya, kafarah niku napa? Penghapus atas dosa yang sudah dilakukan. Itu dengan cara membunuh dirinya. Dijelaskan di dalam Sunan An-Nasa'i dan juga Ibnu Jarir. Ada hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas. Dia mengatakan, faqala Allah Ta'ala inna taubatahum ayyaqtula kullu wahidin minhum man laqiya min walidin wa waladin fayaqtuluhu bisayf. Taubatnya mereka adalah setiap orang dari mereka membunuh siapapun yang mereka jumpai. Jadi kon gawa pedang kabeh. Jadi Bani Israel disuruh membawa pedang semuanya, kemudian disuruh membunuh siapapun yang mereka jumpai, baik itu orang tua ataupun anaknya.
fayaqtuluhu bisayf wa la yubali man qatala fi dzalikal mautin. Kemudian dia diperintahkan untuk membunuh orang tersebut yang dia jumpai, tidak peduli siapapun yang dia bunuh di tempat tersebut. Ini sebagai kafarah taubatnya Bani Israel. Berat ya. Kafarah taubatnya sampai ngenten iki. Fataba ulaika alladziina kanu khafiya ala Musa wa Harun matala Allahu ala dzunubihim. Maka Allah menerima taubat mereka semuanya. Termasuk orang yang awalnya niku menyamarkan, merahasiakan perbuatannya mereka yang telah menyembah patung berhala. Yang akhirnya ittala Allahu ala dzunubihim. Awalnya niku udah mendelik perbuatan syiriknya, tapi oleh Allah perbuatan syiriknya itu diperlihatkan. Kayak wis do melakukan kesyirikan. Memang ketika terjadi pembuatan patung niku, ketika patung itu sudah wujud, kemudian Musa Samiri niku mendeklarasikan bahwa patung itu sebagai Tuhan, tidak semua Bani Israel niku menyembah berhala, menyembah patung niku. Ada tiga kelompok menyikapi patung anak sapi yang dibuat oleh Musa Samiri. Kelompok pertama niki ragu-ragu. Iki janjane sapa to iki? Iki janjane pedet ki apa to iki? Kelompok pertama niki adalah kelompok yang ragu-ragu. Kelompok yang kedua, kelompok yang tidak mendustakan berhala tersebut. Tidak mengkufuri berhala. Kita wajib mengkufuri, tapi mengkufuri berhala gitu. Dan gini surat Al-Baqarah nih, la ikraha fiddin, qad tabayyana rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fisama laha. Barang siapa yang kufur kepada taghut, yang kufur kepada berhala dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wusqa, berarti telah berpegang teguh dengan tali Allah yang kuat. Nah, kelompok yang kedua, mereka tidak mengkufuri berhala patung pedet wau. Bahkan mereka mengatakan, kami tidak akan mendustakan ini sebelum Musa kembali dari menerima wahyu. Nabi Musa kan menerima wahyu selama 40 hari untuk menerima kitab Taurat. Kelompok yang kedua ini mereka mengatakan, kami tidak akan mendustakan, kami tidak akan mengkufuri patung berhala atau patung pedet niki sampai Musa nanti kembali. Wah, nek saiki percaya dhisik. Adapun engkau percaya apa ora? Setelah itu nunggu perintah Musa. Nah, kelompok yang ketiga, mereka langsung mengatakan bahwa ini adalah perbuatan setan. Patung berhala ini bukan Allah. Patung pedet niki pasti bukan Allah, pasti bukan Tuhan. Terpecah, ada tiga kelompok terkait dengan patung pedet wau niku. Yang paling yang selamat hanya kelompok yang ketiga niku. Yang benar adalah kelompok yang ketiga, yang langsung mengkufuri patung pedet wau niku. Orang-orang yang awalnya merahasiakan perbuatan syiriknya kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, akhirnya Allah pun menampakkan dosa-dosa mereka, sehingga fa'tarafu biha wa fa'alu ma umiru bihi. Akhirnya mereka pun mengakui perbuatan dosanya, dan mereka pun juga akhirnya mengerjakan kafarah yang telah diperintahkan oleh
Allah. Kafarah untuk membunuh orang-orang yang telah melakukan kesyirikan. Faghafarallahu lil qatil wal maqtul. Maka Allah mengampuni orang-orang yang dibunuh maupun orang-orang yang membunuh. Karena pembunuhannya ini bukan dalam rangka syahwat, bukan dalam rangka kedengkian, tapi dalam rangka menghapus dosa gitu. Ya alhamdulillah di waktu kita menjadi umatnya Nabi Muhammad ini tidak ada syariat seperti itu. Ini kan syariatnya orang-orang terdahulu. Setiap nabi itu akidahnya sama, agamanya juga sama. Yang berbeda hanya bagian di syariatnya. Ada syariat-syariat yang berbeda di antara nabi-nabi terdahulu dengan nabi yang terakhir. Ada syariat yang terdahulu yang masih ditetapkan, ada syariat terdahulu yang sudah dihapus. Termasuk yang sudah dihapus nih, kafarah dengan cara membunuh nih. Dan ini termasuk salah satu potongan dari hadis tentang futun, hadis tentang beberapa fitnah yang menimpa Bani Israel. Hadis-hadis futun ini nanti sebenarnya pembahasan utamanya di surat Thaha. Wa fatannaka futuna. Futun. Dan fitnah-fitnah yang menimpa Bani Israel ini kan banyak sekali. Mulai dari sebelum Nabi Musa lahir, ketika Nabi Musa lahir, ketika Nabi Musa dewasa, niku ketika Nabi Musa sudah diutus sebagai utusan, itu fitnahnya banyak sekali. Ada praktek pembunuhan yang dilakukan oleh Bani Israel. Ini ada beberapa macam riwayat. Ada yang menjelaskan peristiwa pembunuhannya itu dengan cara dimasukkan di dalam gedung. Jadi semuanya disuruh masuk gedung yang gelap gulita. Kon mlebu gedung, kabeh dicekeli pedang, pokoknya kan saling membunuh. Ada juga riwayat yang mengatakan prakteknya tetap di ruangan terbuka, tapi Allah mengutus awan yang gelap gulita, awan yang gelap, sehingga kondisinya pun meskipun di ruangan yang terbuka mereka juga tidak bisa saling melihat. Janjane sing tak pateni sapa niku mereka juga tidak tahu. Nah, dalam proses kafarah itu yang meninggal, yang mati itu ada 70.000 orang. 70.000 orang. Bahkan man kutila hatta kutila minhum sab'una alfan. Sehingga yang terbunuh dari golongan mereka ada 70.000 orang. Nah, yang meninggal, yang mati niku dihukumi mati syahid. Yang mati niku dihukumi mati syahid. Karena niki proses pembunuhannya berbeda, bukan karena syahwat gitu. Nek krana rebutan napa terus gelut, niku nggih gara-gara rebutan napa jenenge? Gara-gara rebutan suket terus gelut, terus mati. Padha-padha ra duweni hak, ning kok melu rebutan, fal qatil wal maqtul finar. Sing mateni nggih ten neraka, sing dipateni nggih ten neraka. Tapi niki kan prosesnya bukan karena seperti itu. Nah, setelah terbunuh 70 orang itu, 70.000 orang, Nabi Musa dan Nabi Harun berdoa. Doanya Rabbana ahlakta Bani Israel, Rabbana al-baqiyah al-baqiyah. Ya Allah, Engkau telah merusak Bani Israel. Bani Israel sekarang sudah hampir habis ya Allah. Al-baqiyah al-baqiyah mbok disisake.
Meh entek niki. Wis wong akeh banget niki sing mati. Fa amarahum ayal qau as-silah. Maka saat itulah setelah Nabi Musa dan Nabi Harun berdoa, Allah langsung memerintahkan Bani Israel untuk meletakkan pedangnya, wa taba alaihim, dan Allah pun menerima taubatnya. Fakana man qutila minhum syahidan, dan orang yang dibunuh dari golongan mereka dihukumi mati syahid. Wa man baqiya mukaffaran anhu, sedangkan yang masih hidup dosanya sudah diampuni, dosanya sudah dihapus. Maka itulah firman Allah, fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Allah menerima taubat atas kalian, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha menyayangi. Ini nasihatnya Nabi Musa kepada Bani Israel saat itu. Nah, yang bisa kita ambil pelajaran ketika kita melihat ada orang yang memang berbuat maksiat benar, maka kita juga punya kewajiban untuk mengingatkan gitu. Kemarin sudah kita katakan man ra'a mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran maka ubahlah kemungkaran itu dengan tangannya. Wa illam yastati fa bilisani. Kalau tidak mampu dengan tangan maka ubahlah dengan lisannya. Wa illam yastati fa bi qalbi. Kalau tidak mampu dengan lisan maka ubahlah dengan hatinya. Dzalika at'aful iman, dan demikian itu hanya dengan hati itu termasuk selemah-lemahnya iman. Dengan tangan itu maksudnya gimana tuh? Fal yughayyirhu biyadihi. Mengubah dengan tangannya itu jika kita memang punya kemampuan. Kemungkaran itu masih di ranah kekuasaan kita. Contohnya ketika kita di rumah. Di rumah anak kita melakukan kesalahan, maka langsung kita cegah kemungkaran itu. Langsung dindek bocah. Melihat anaknya melakukan perbuatan yang maksiat, maka anak kita langsung dicegah. Niku fal yughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati fa bilisani. Kalau tidak mampu maka dengan lisannya, yaitu dengan menasihati dengan penuh hikmah. Dengan dani niku nggih harus dengan hikmah nggih. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Berdakwahlah dengan hikmah dan nasihat yang baik. Nabi Musa mawon ketika berdakwah kepada Fir'aun, Nabi Musa dan Harun ketika berdakwah kepada Fir'aun diperintahkan oleh Allah wa qula lahu qaulan layyinan. Berkatalah kepada Fir'aun dengan ucapan yang lembut. Ini kalih Fir'aun nih. Kalih Fir'aun penjahat paling nomor 1 lah sak donya nih. Itu mawon dikon ngomong sing halus. Napa boleh namung dene kan dereng umpama melakukan kesalahan kan nggih. Mboten sekelas Firaun gitu. Nah niku nggih kudu luwih halus melih kudune ning ngandane niku. Ora kok ngerti-ngerti langsung sasak ngoten mawon. Pokoke ngandani wis pokoke das-das. Ya tetep kudu halus. Fa ilam yastati fa biqalbi. Ketika memang dengan lisan saja, ketika kita memang tidak mampu, ajeng ngandani mon kira-kira kok ya rawani. Ajeng ngandani kita ya rawani. Wah iki resikone gedhe. Sing salah niku ketoke bose. Arep ngandani bose kok nek malah nganti bose ra trima terus dipecat. Wah, repot nih. Wah, akhirnya ya pun ketika
memang tidak mampu, minimal mengingkari dengan hati. Mengingkari dengan hati niku pripun? Kita merasa tidak suka dengan perbuatan maksiat yang dilakukan. Sebagian ulama juga mengatakan yang dimaksud fabi qalbi itu kita juga berpisah tempat dari orang yang melakukan kemaksiatan. Mboten kok terus dikancani terus. Wah, wis pokoke ra apa-apa lah kono maksiat terus ra apa-apa ning tak kancani. Tetap ngancani terus. Bagian dari ingkar dengan hati adalah pisah jalan. Pisah jalan dengan orang yang sedang melakukan maksiat. Karena di dalam Al-Qur'an kesukaan ayatnya. Intinya ketika ada perbuatan maksiat, jangan duduk bersama orang yang sedang berbuat maksiat sehingga mereka mengubah perbuatan maksiat itu, menghentikan perbuatan maksiat niku. Nek enten wong sing judi ten mriku, nggih jenengan umpama ngandani mboten wani. Nggih, jenengan minimal niku lunga saking nggone niku. Mboten kok malah wah ngancani lah nonton asik gitu ya. Sapa ngerti sesuk iso. Malah belajar. Carane piye to? Malah belajar. Maka ingkar dengan hati itu tidak hanya hatinya niku tidak senang dengan perbuatan itu, tapi juga disertai dengan sikap. Sikapnya adalah menjauh dari perbuatan maksiat yang sedang terjadi niku. Kemudian ada catatan juga. Ketika kita mengingatkan suatu kemungkaran itu, kita tidak boleh melarang kemungkaran itu sampai hal tersebut memang diyakini betul sebagai kemungkaran. Karena terkadang kita melihat sesuatu niku menurut pandangan kita niku ketoke salah. Menurut pandangan kita niku ketoke salah. Tapi ternyata menurut sudut pandangnya yang melakukan itu tidak salah dan itu dibenarkan. Contohnya apa? Ketika ada orang yang di siang hari makan pas puasa nggih, bulan Ramadan awan-awan mangan. Padahal ketoke awake seger. Kemudian jenengan langsung ngandani, "Wo, jenengan kira bener poso-poso kok mangan." Wah, ternyata menurut sudut pandangnya dia tidak mampu untuk melakukan berpuasa karena memang ada penyakit yang tidak nampak umpamanya. Nah, berarti kan kita kesusule bersikap gitu. Selak nyalahke wong jebule dia ini janjane mboten salah. Maka harus dilihat tinjauannya. Tinjauan tentang apakah benar itu perbuatan itu kemungkaran. Maka yang pertama adalah memang benar-benar diyakini bahwa itu adalah memang perbuatan yang mungkar. Kemudian yang kedua, perbuatan tersebut juga dianggap kemungkaran dianggap sebagai kemungkaran oleh pelakunya. Karena ada sesuatu yang termasuk kemungkaran secara global niku kemungkaran, tapi menurut pelakunya karena dia punya uzur, maka itu sebenarnya bukan kemungkaran. Contohnya ini kok makan di siang hari ketika bulan Ramadan. Dan banyak hal sebenarnya tentang mengingkari kemungkaran itu yang harus kita ketahui. Intinya mboten kesusu. Ketika itu hal yang sifatnya niku khilafiyah, nah niku nggih ampun kesusu untuk menganggap itu hal yang salah. Contohnya masalah membaca bismillah ketika Al-Fatihah, ketika sholat, bismillahnya dikeraskan. Mungkin ada yang meyakini bahwa yang lebih pas adalah tidak membaca bismillah secara keras ketika sholat yang jahar. Numan karena dilihat dari segi beberapa mazhab niku janjane niku masalah khilafiyah, maka mboten saged susu diingatkan karena memang itu ada dasarnya. Ada yang melakukan kunut di waktu subuh. Pas subuh kok kunut ning kene ra eneng.
Ketika memang ada yang melakukan kunut subuh seperti itu nggih, mboten perlu diingatkan bahwa itu sebagai kemungkaran, karena memang ada pendapat yang kuat dari mazhab Syafi'i tentang itu juga disunahkan. Ketika hal-hal yang sifatnya niku khilafiyah, maka jangan tergesa-gesa itu dianggap sebagai kemungkaran. Insya Allah demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan menjadi tambahan manfaat untuk kita semuanya. Banyak kesalahan, banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.